cari sensasi baru. Itu makanya pornografi nggak boleh sama sekali. Karena pornografi walaupun dia nonton pornografi yang yang biasa gitu ya, laki-laki perempuan, lama-lama dia akan cari yang lain. Oke, itu pintunya. Pintunya dari situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Sabili ID di mana berada. Kita kembali berjumpa hari ini dalam podcast Sabili ID. Hari ini spesial, kita berbincang dengan tokoh yang barangkali tidak asing lagi ya di publik, terutama di kalangan anak muda, apalagi yang pegiat pemikiran gitu ya. Setelah ada usaha kita ada Bang Akmal Syafril. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Manggilnya Bang atau Ustadz nih? Bahasa aja. Ya Ustadz atau Bang Akmal Syafril. Alhamdulillah. Sekarang kayak suasana reuni. Saya dulu ketemu 2017 lagi umroh Bang ya, itu pertama kali ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, sobat sekalian, para pemirsa, kalau di sebelumnya kita bahas di parenting gitu ya, tentang bagaimana mencegah anak kita supaya tidak terperangkap dalam LGBT dan seterusnya. Sekarang ini LGBT kan lagi naik gitu ya. Fenomena yang gak hanya di dunia tapi pun di Indonesia juga demikian gitu. Mbak Akmal memulai gerakannya dengan dulu ITJ tanpa jilid. Nah sekarang yang lagi hype kan tentang LGBT. Mungkin di awal menurut Mbak Akmal seberapa parah sih, terutama di anak muda gitu ya. Realnya kita kan tahu kan cuma yang nampak nih. Tapi ada mungkin barangkali fenomena gunung es di bawah tuh banyak yang gak nampak nih. Silakan Bang. Ya, kalau saya sih ngelihatnya bukan yang nggak nampak ya, tapi barangkali kita mencarinya di tempat yang salah aja. Buat yang salah. Jadi masalah dari media sosial kan sekarang begini. Media sosial itu selalu punya efek bubbling. Jadi kita tuh hanya melihat hal-hal yang kita biasa lihat. Misalnya kalau kita follow akun-akun ustadz, yang muncul ya ustadz semua. Nah, padahal misalnya kalau kita cari misalnya di Twitter gitu ya, cari orang-orang yang mempropagandakan masalah LGBT, itu bejibun. Influencer, youtuber yang bahas masalah yang saru-saru itu bejibun. Kita aja nggak tahu nyari di mana gitu ya. Jadi sebenarnya menurut circle-nya ya. Iya, circle ya. Jadi itu efek bubbling itu selalu ada di semua media sosial. Ya, jadi kalau kita misalnya di Instagram gitu ya, kita follow akun-akun ustadz ini, ustadz dakwah gitu. Maka bagian pencarian kita yang muncul ya kayak kayaknya aman-aman aja nih. Aman-aman aja. Isu buatan apa gitu ya. Barangkali kita akan berkesimpulan nggak ada kok masalah kayak gitu berlebihan lah gitu ya. Nah, padahal kalau kita bisa menemukan akun-akun yang tepat gitu ya, dan itu bisa luas sekali jaringannya. Ya, jadi sebenarnya kalau menurut saya kalau kita bisa meneliti medsos ini, makanya penting ada penelitian yang benar gitu soal masalah-masalah ini gitu ya. Supaya kita bisa lihat gambaran yang jelasnya seperti apa. Nah, sejauh Bang Akmal yang teliti, tadi kan digambarkan tergantung circle kita. Bang Akmal meliti sejauh mana nih? Artinya udah sampai ke sendi yang mana sih? Kemarin kita dikaitkan dengan grup gay SD. Ya. Nah, itu kan di SD nih. Atau bahkan sampai lebih parah lagi nih, yang asli, fenomena aslinya. Ya, lebih parah itu kan bisa kita lihat dari berbagai sisi gitu misalnya ya. Sebenarnya sebelum pandemi kemarin juga kita udah melihat kan terjadi di Indonesia tuh di Kelapa Gading ada pesta seks kaum gay 140 orang. Itu kan sebelum pandemi 2019 kalau nggak salah ya, atau 2018 saya agak lupa. Itu di Kelapa Gading, dan itu udah memperlihatkan sebenarnya mereka seperti apa. Kemudian kemarin kita udah sempat dengar ada pesantren Waria yang pendirinya baru wafat kemarin gitu ya. Nah itu kan kita bisa lihat sendiri bahwa sebenarnya masalahnya lebih serius barangkali daripada yang kita perkirakan. Jadi kemudian di kampus-kampus ya, di kampus-kampus itu udah hal biasa gitu ya. Udah dianggap mungkin pastinya nggak semua orang, atau saya yakin lebih banyak yang tidak jadi pelakunya, tapi yang membenarkan banyak sekali. Yang menganggap ini normal, menganggap ini biasa-biasa aja. Bahkan nih kalau saya mau bilang ya, kemarin nih ada salah seorang teman kami di SPI, di Sekolah Pemikiran Islam ya, yang cerita ke saya. Dia punya murid, kebetulan dia guru BK, guru bimbingan konseling gitu ya. Kemudian ada muridnya yang perempuan, murid sekolahnya yang perempuan, siswi, sudah terlibat dalam lesbianisme. Walaupun belum sampai hubungan seksual. SMP? SMA. Nah, yang ngerinya adalah walaupun belum sampai hubungan seksual betulan, tapi sudah sampai pada ciuman gitu ya. Nah yang ngerinya adalah ketika dilaporkan ke orang tuanya, kata orang tuanya, udahlah Pak, nggak usah lebay, ini kan
mereka juga nggak bakal sampai nikah kok. Ya. Ini yang mengerikan gitu. Kalau orang tuanya udah Pembelajaran itu ya. udah menganggap normalisasi, normalisasi. gitu, menganggap ini normal gitu, itu kan berbahayanya luar biasa gitu. Oke. Ya, jadi propagandanya itu udah kencang sekali, dan ini sebenarnya yang saya sayangkan gitu ya. Kenapa saya sayangkan? Karena seperti yang Anto bilang tadi, ini udah gejala global. Sebenarnya kita tuh di Indonesia beruntung ya, karena kenapa? Karena semua masalah-masalah LGBT ini udah demikian parah, udah terasa efek negatifnya di Amerika Serikat. Nah, kalau kita update sama berita-berita yang di sana, harusnya nggak ada yang kepikiran ingin mengulangi di sini gitu. Jadi telat gitu ya. Iya, Telat masanya. kayak sekarang di sini kita baru ngomongin masalah hak asasi manusia, hak asasi kaum transgender. Di sana mereka udah nggak punya masalah. Di sana mereka udah atlet-atlet perempuan kalah semua sama atlet transgender. Iya, ya laki-laki masuk kategori perempuan juara. Betul. Ya, dan itu udah terjadi di mana-mana gitu. Ya, itu salah satu contoh bagaimana toilet yang transgender tuh masuk toilet mana. Ya, karena dia laki-laki bukan, perempuan juga belum gitu ya. Jadi dan banyak pelecehan seksual malah dilakukan oleh kaum transgender. Oke. Ya. Nah, jadi udah masalah besar di Amerika Serikat. Termasuk mungkin nanti masalah populasi ya. Iya, Mereka pasti kan nggak bisa punya anak. yang Penurunan. yang lebih mengerikan tuh bukan populasi kalau menurut saya gitu. Yang udah dirasakan sama warga Amerika Serikat adalah anak-anak mereka didoktrin sama kaum LGBT di sekolahnya, dan mereka nggak bisa mencegah. Oke. Nah, makanya sekali lagi kalau kita update sama berita internasional, berapa bulan yang lalu, 2 bulan kayaknya, atau bulan Juli barangkali ya, Juli atau Agustus kemarin, itu ada perkelahian antara guru sama orang tua di California. Ya, di California itu ada perkelahian di sebuah sekolah gitu ya, di negara bagian California itu ada perkelahian. Kenapa? Karena orang tua tuh merasa guru-gurunya ini membiarkan anaknya didoktrin oleh kaum LGBT. Jadi kaum LGBT ini tampil ke depan kelas, mereka berpakaian sangat seronok, sangat menjijikan lah gitu ya. Kemudian dia joget-joget gak jelas gitu di situ. Dan ini jadi kurikulum pemerintah gitu. Ya, maka sekarang orang tua yang ya mereka mungkin nggak sampai seperti kita yang sangat 100% menolak gitu ya. Mereka nggak terlalu menolak, cuman mereka juga nggak pengen anaknya jadi kayak gitu. Oke. Ya. Nah, harusnya kan dia jadi pelajaran buat kita semua gitu. Orang barat saja, orang Amerika Serikat yang sekuler saja udah resah gitu. Maka sebenarnya kalau kita sekarang masih ketipu dengan istilah, oh ini hak asasi, nanti kalau mereka berkuasa, hak asasi kita nggak dianggap. Oke. Ya. Itu udah terjadi di Amerika. Udah terjadi. Jadi kalau kita masih mengulangi kesalahan yang sama, saya khawatir kita nggak update, dan kayaknya ini efek media sosial juga. Media sosial. Jadi kita nggak mengakses berita yang benar gitu. Oke. Beritanya ada, tapi dia nggak masuk circle kita. That's the problem gitu. Ya, jadi makanya orang-orang pada ngelihat, enggak kok nggak ada masalah, nggak ada masalah. Anda nyarinya di mana? Ya, dulu ada masal bahasa Arab tuh, alim tu syarr lali syarri. Saya masih tahu keburukan bukan buat ngikutin, saya buat mencegah gitu ya. Betul. Tapi kita agak menganjurkan teman-teman buat berselancar di sana enggak ya? Tergantung orangnya. Kalau hanya kalau masih baru mulai gitu ya, baru mulai jadi aktivis, jangan. Tapi bagi para dai nggak bisa nggak tahu. Peneliti, dai peneliti. Iya, artinya yang kalau dia umat. Dia bisa menyampaikan apa yang dia teliti kan. Oke. Ya. Kalau kata guru saya dulu, Ustaz Suhairi Ilyas rahimahullah, beliau bilang dai kalau nggak baca itu sama aja supir angkot nggak ngisi bensin. Suatu saat mogok dong ya. Suatu saat mogok, nanti dia dorong nanti. Yang diomongin nggak update gitu. Emang nggak boleh kan gitu. Iya. Ya memang nggak boleh. Jadi memang kalau para dai harus, kalau menurut saya gitu ya. Tapi kalau bagi yang baru mulai aktif di LDK doang, mungkin dia bisa bilang saya cari yang lain dulu deh. Nah, itu boleh lah gitu ya. Tapi kalau udah serius jadi dai, jadi ustadz, udah jadi ulama, saya rasa nggak bisa menghindar. Nggak bisa. Nah, kalau kita lihat siklusnya Bang, sebenarnya kan di ayat Al-Quran juga dijelaskan untuk siklus LGBT itu kan udah sejak masa lampau ya. Zaman Nabi Lut dan seterusnya gitu. Kan artinya kan ini bukan hal yang sangat baru banget lah di dunia kali ini gitu. Sebenarnya pangkalnya itu apa? Kalau Bang Abad teliti, sehingga orang itu bisa punya orientasi yang seperti itu. Tentu kan juga dengan pemikiran ya. Nah, itu apa tuh pangkalnya itu? Ya, kalau saya lihat sih memang penyimpangan ini ya. Saya punya seorang teman yang psikolog ya. Beliau sudah ngebantu beberapa orang untuk sembuh dari LGBT. Dan beliau mengatakan semua insya Allah bisa sembuh. Asal ada tiga hal yang harus dikerjakan. Tiga hal. Ini nggak termasuk niat ya. Niat udah pasti. Niat harus kuat. Iya. Harus kuat. Ya mungkin kalau ditambah niat jadi 4 lah ya. Punya niat yang kuat pasti. Ya.
Tapi niat yang kuat itu tergambar dari 3 ini kok ya. Nah, yang pertama yang harus ada adalah yang harus dilakukan adalah putus hubungan dengan pornografi. Yang kedua putus hubungan dengan lingkungan yang seperti itu. Jadi dia harus pindah kos-kosan, nggak usah ngasih tahu teman-teman yang sesama LGBT-nya, Hilang lah. hapus phone book-nya, ganti nomornya, kayak gitu ya. Jadi ganti media sosialnya, ganti semua, pokoknya nggak bisa dihubungi lagi sama mereka ya. Kalau nggak putus hubungan nggak bisa. Nggak bisa masih pengen berteman tuh nggak bisa. Ya emang harus putus gitu karena mereka akan selalu narik anggotanya supaya nggak keluar. Ya. Yang ketiga waktu. Jadi sabar. Ya, itu aja. Nah, kita lihat poin pertama tadi ya. Jadi kalau menurut saya memang pangkal masalahnya adalah pornografi. Jadi pangkal masalahnya adalah imajinasi atau kalau kita lihat di surat Al-A'raf 81 kan bicara soal kaum Nabi Lut alaihi salam ya. Di 81 bagian akhir tuh kalimatnya adalah bal antum qaum musrifun, orang yang berlebih-lebihan. Israf. Iya, orang-orang yang berlebih-lebihan, orang yang bablas gitu. Kayak kita lihat kayak tadi saya bilang ya, di Kelapa Gading ada 140 orang pesta seks gay gitu. Manusia punya syahwat itu normal banget. Tapi cuman orang yang berlebihan yang mau telanjang bareng berhubungan seks 140 orang. Ya itu bukan orang normal. Jadi memang ketidaknormalannya asalnya dari situ. Dari cara mereka memberi makan syahwatnya sampai habis-habisan gitu. Ya, memberi makan sampai dia nggak bisa ngerem lagi. Ya, nggak ada kona'ahnya, nggak ada rasa puasnya lagi sama sekali gitu ya. Cari sensasi baru, itu makanya pornografi nggak boleh sama sekali. Karena pornografi walaupun dia nonton pornografi yang yang biasa gitu ya, laki-laki perempuan, lama-lama dia akan cari yang lain. Oke, itu pintunya dari situ. Pintu pertama tuh. Nah, pintu situ. Jadi kalau kaum Nabi Lut alaihi salam, kita mungkin nggak tahu persis awal ceritanya gimana, tapi setelah kaum Nabi Lut alaihi salam, kalau kita lihat sejarah dunia, itu terjadi di Yunani kuno, Yunani dan Romawi. Yunani dan Romawi itu sama, ya. Jadi mereka melakukan hal kayak begitu karena peradabannya sudah sangat maju, sangat kaya raya, mereka pesta-pesta, hedonisme segala macam gitu ya. Akhirnya mereka mencari sensasi dengan berbagai cara. Ya, akhirnya terjadilah yang kayak begitu. Ya, jadi banyak yang nggak tahu ya, banyak orang belajar filsafat Yunani dia nggak tahu kalau orang Yunani itu banyak melakukan penyimpangan seksual. Ya, buat orang Yunani, saya kebetulan secara agak khusus belajar sejarah Yunani. Jadi kayak orang filsuf kayak Socrates, orang pada nggak tahu kalau Socrates itu punya pacar laki-laki yang jauh lebih muda daripada dia. Oh gitu. Iya. Jadi itu biasa, itu namanya hubungan pediaster. Kalau di orang Yunani kuno itu biasa. Jadi kalau laki-laki usia 40-an, biasanya dia punya pacar laki-laki. Pacar atau teman? Pacar. Nah, dan itu diketahui sama istrinya. Jadi itu biasa. Itu dianggap normal dengan pacar yang usianya belasan tahun. Jadi udah semi-semi pedofili juga gitu. Makanya namanya pediaster. Pedo kan anak. Ya, jadi penyimpangan itu udah ada. Hubungan seksual manusia dengan binatang itu udah terjadi di Yunani kuno. Ya, jadi enggak siklusnya Bang ya. Enggak benar-benar baru. Kalau siklus mungkin bisa dibilang siklus ya, karena kita kan meyakini kaum Nabi Lut alaihi salam kan udah diazab habis gitu ya. Saya nggak tahu gimana ceritanya, pokoknya setelah itu muncul di Yunani kuno. Ya mungkin tadi karena kecenderungan kan. Iya. Kalau zaman manusia kan dia punya tadi syahwat kan hal biasa. Iya. Ketika di sekolah. Sebenarnya belum lama ini juga saya nonton film seorang sejarawan dari Amerika Serikat ya, dia juga bilang ini siklus. Karena argumen dia adalah Romawi juga dulu begitu. Romawi karena kaya raya banget, udah hidupnya udah senang, pesta-pesta gitu ya, maka mereka cari sensasi, akhirnya terjebaknya kayak begini. Nah, jadi apa yang mereka lihat yang terjadi pada Barat sekarang itu adalah yang terjadi pada Yunani dan Romawi dulu juga, sebelum keruntuhannya. Ini menarik. Jadi kelihatannya sih kita sekarang sedang menyaksikan keruntuhan Barat. Iya. Nah, tadi juga menarik tuh Bang Amal bilang musrifin ya, israf. Kan kalau di bahasa Arab kan ada israf, ada tabdzir tuh. Ya. Israf dia hal yang halal ya, cuman berlebihan ya. Artinya syahwat ya halal, tapi disalurkan kepada jalan yang benar gitu ya. Nah, tadi kalau kita nyambung ke yang tadi Bang, tapi kok kemudian yang menjamur itu dulu kan tadi bilang Socrates umur 40 ya. Tapi sekarang kayaknya ini menjangkit lebih ke anak muda ya. Yang usia itu jauh lebih muda gitu. Ya. Nah, mungkin secara pribadi kan dia lebih punya dorongan syahwat lebih tinggi ya. Tapi kenapa nih fenomenanya banyak di anak muda? Ya, kan tadi saya bilang kalau di Yunani kuno tuh usia 40-an, 30-an ke atas sampai 40-an tuh biasa punya pacar anak remaja. Artinya ya bukan hanya 30-an doang, remajanya kan pasangannya juga. Oke. Jadi dari zaman itu pun mereka sudah
Memang kalau dalam Islam kan kita lihat usia segitu emang udah akil balik. Akil balik ya. Ya, jadi makanya dalam Islam tuh gak ada remaja, nggak ada adolescence, yang ada orang masih belum masih kanak-kanak, ya, kemudian masuk zaman tamyiz gitu ya, usia, kemudian usia akil balik. Akil balik. Jadi memang kita harus berhenti berpikir bahwa anak-anak SMP itu masih remaja. Enggak, SMP itu udah akil balik semua. Tadi sampaikan banyak orang menganggap SMP itu remaja. Iya. Nah, apakah ini termasuk tadi kalau kita bicara Ghazul Fikri, perang pemikiran, jadi ada fase antara. Ya. Jadi fase pewajaran. Wajar masih pubertas gitu. Dan usia-usia ini banyak dijadikan objek bagi kalangan-kalangan seperti itu. Sebenarnya kalangan konsep remaja, adolescence, itu yang berbahayanya begini. Barat itu menganggap adolescence itu sebuah fase, bukan fenomena. Fase itu kan berarti terjadi pada semua orang. Nah, yang disebut adolescence itu adalah usia ketika ketika orang-orang berada dalam kondisi mencari jati diri. Oke. Nah, ya. Nah, ini seolah-olah fase. Padahal nggak semua orang mengalami krisis di usia segitu. Banyak orang yang biasa-biasa aja, dia ketika di usia itu dia nggak bertanya saya laki-laki atau perempuan. Bahkan sebagian besar manusia begitu kan. Ya, mereka tahu mereka laki-laki, mereka perempuan, mereka muslim, mereka nggak galau dengan agamanya, tapi oleh barat dijadikan sebagai fenomena. Ya, sebagai fase, ya. Jadi sesuatu yang fenomena itu kan berarti kasuistik. Artinya ada kasus kayak begitu, tapi nggak selalu anak usia segitu harus mengalami krisis. Nah, sekarang dianggap normal. Ya, dianggap normal ini lama-lama jadi makin banyak. Oke. Lama-lama jadi makin banyak. Sama kayak sekarang wacana mental illness atau mental health gitu ya, sering dibicarakan orang. Yang ada orang makin bermasalah. Ya, kenapa? Karena semua orang dapat pembenaran. Oh, pantas saya suka marah tiba-tiba ya. Saya bipolar. Orang tuh butuh kuliah psikologi 144 SKS untuk jadi psikolog, itu pun belum dapat izin buat praktek gitu ya. Untuk tahu bahwa nih orang bipolar apa enggak. Tapi sekarang kita baca beberapa media sosial aja kita udah bisa bilang saya bipolar, saya ADHD, saya punya segala macam lah gitu ya. Jadi normalisasi ini berbahaya gitu. Ya, karena akhirnya orang merasa ini normal. Oh, wajar saya galau, wajar saya nggak tahu jati diri, wajar saya sekarang lagi mencari gitu ya, dalam tahap pencarian. Itu berbahaya sekali. Padahal sebenarnya sebagian besar orang tidak dalam keadaan galau. Ya, dan normalnya orang nggak galau. Ya, kalau dia punya keluarga yang baik gitu ya, orang tuanya ngajarin dia agama Islam yang baik, harusnya dia tumbuh jadi muslim yang tidak galau. Ya, harusnya dia tumbuh jadi laki-laki dan perempuan yang nggak bertanya-tanya lagi gitu, saya laki-laki atau perempuan gitu ya, udah clear gitu ya. Nah, dan sebagian besar orang begitu kan. Harusnya fitrahnya ya. Iya, sampai sekarang pun bahkan setelah digoyang dengan konsep itu pun sebagian besar orang masih nggak dalam keadaan galau. Betul. Ya. Nah, jadi normalisasi ini berbahaya gitu, karena pada akhirnya orang jadi dapat pembenaran. Sebenarnya kalau dalam Islam udah ada guidance ya, misalkan balik itu kan ciri-ciri laki-laki gini, perempuan gini. Jadi Anda ketika balik itu udah ngerti nih Anda tuh laki-laki atau perempuan. Dan kemana kecenderungan kan gitu ya. Ya kan biasanya laki-laki akil balik usia berapa sih? 11-12 biasanya udah mulai mimpi basahnya gitu. Basah. Tapi kan usia tamyiznya udah dari umur 7 dia udah harus diajarin sholat. Ya, udah harus benar gitu sholatnya gitu kan. Jadi tahap antaranya ada di situ. Tahap antaranya di situ, bukan usia 13 baru mulai masa antaranya, enggak. Padahal udah harusnya usia akil balik dia udah gak galau lagi harusnya. Termasuk juga kondisi keluarga dan para guru ya. Berarti para guru dan kemudian di usia-usia seperti ini, usia-usia yang harusnya berikan juga jati diri bagi si murid ya. Iya. Sehingga dia nggak kehilangan jati diri gitu kan. Tuh. Nah tadi yang kembali ke yang tadi Bang sampaikan tentang pornografi. Di zaman sekarang ini kan juga dengan media sosial terbuka sangat lebar ya. Kemudian ya kita tahulah dengan bagaimana seperti itu. Justru ini kan makin berat tantangan ini. Iya. Nah, mungkin ada cara gitu atau tips yang tadi Bang Kemal juga cerita banyak teman-teman yang berhasil sembuh dan lain-lain. Nah, itu gimana dalam mengelola ini, Bang? Kalau buat anak-anak muda, saran saya selalu satu. Saran saya adalah anak muda nggak ada kerjaan. Harus selalu sibuk. Ya nggak bisa, jangan gabut gitu ya. Biasakanlah di kamar tuh ada kalender dan kalender itu harus penuh. Nggak bisa tiap sehari itu nggak ada kerjaan. Kalau nggak ada kerjaan tambahin. ya nggak mungkin nggak ada kerjaan gitu. Terus terang aja nggak mungkin gitu. Kalau hari ini nggak ada kerjaan ngapain ya? Lari pagi lah udah. Lari pagi lah. Ya waktunya banyak yang kosong, lari pagi aja 2 jam. Habis itu kan capek. Habis itu kan tidur gitu ya. Nggak apa-apa gitu. Ya olahraga itu juga penting.
Nah, jangan sampai aktivis dakwah usia 30-an udah langsung kolesterol semua. Aduh. Nah, tapi beneran nih teman-teman seumuran saya tuh udah banyak macam-macam. Asam urat Tiap gitu kali ya. kumpul bahasannya penyakit terus. Terus terang aja nggak bagus gitu ya. Jangan sampai kita aktivis dakwah pada punya masalah kesehatan gitu ya. Jadi kalau nggak ada kerjaan ya olahraga aja udah. Ya aktivis dakwah harus selalu sibuk. Nggak ada excuse untuk nggak sibuk. Karena energi anak muda tuh besar sekali. Nah, Saya masih ngerasa muda, tapi saya udah usia 42 tahun. Walaupun saya ngerasa muda, tapi stamina saya umur 20 sama sekarang beda. fisik gak bisa bohong lah ya. Gak bisa bohong. Gak bisa bohong. Gak bisa bohong. Saya suka main basket gitu ya. Kalau main basket 2 jam, dari dulu juga bisa main 2 jam. Tapi sekarang kalau selesai main 2 jam harus peregangan. Kalau enggak besoknya menyesal. Dulu waktu kuliah mana saya peduli soal peregangan. Ya, jadi itulah makanya energinya besar. Ya, kalau masih muda tuh energinya sangat besar, maka harus habis tiap hari. Ya, nggak bakal rugi. Cari kegiatan gitu ya, cari kegiatan. Ini hari ini ikut kajian di mana, ikut kursus apa. Jangan sampai kegiatan apa, kuliah. Ada kegiatan apa lagi? Nggak ada. Itu pintu setan di situ. Oke. Nah, juga gini Bang, ada fenomena. Banyak kemudian ketika diwawancara misalkan pelaku, dia bilang dulu saya korban. Iya. Nah ini kan ada beberapa kali siklus gitu ya. Ini kayak semacam ya itulah tadi. Iya. Nah itu gimana jika ada seorang misalkan anak muda, dia pasti jadi korban gitu ya. Dia kan pasti kan mendam satu perasaan tertentu nih. Cara menstimulus dia gimana? Dia mungkin tertutup dengan dunia, nggak mungkin dia cerita, ya kan? Dia bakal malu gitu. Nah gimana tuh? Ya kalau soal bagaimana menerapinya kayaknya harus bertanya kepada psikolog beneran ya. Iya. Nah, tapi kalau saya ingin menjelaskan logikanya ini, kenapa sih korban yang dulu pernah dilecehkan gitu ya, yang dulu pernah dilecehkan kok kemudian sekarang bisa jadi pelaku. Pertama kita harus ngerti logika pemerkosaan. Pemerkosaan itu bukan cuma soal syahwat, tapi juga soal relasi kuasa. Relasi kuasa. Orang tuh memperkosa tuh kepuasan yang diperoleh bukan kepuasan tumpahnya syahwat saja, tapi kepuasan bahwa saya bisa memaksa dia, memaksa orang lain. Ya saya bisa memaksa gitu. Itu perlu dipahami ya. Makanya kan banyak kita diserang ya, katanya perempuan disuruh pakai hijab nutup aurat supaya nggak diperkosa misalnya gitu ya. Nyatanya banyak yang berhijab diperkosa. Ya, itu karena relasi kuasa. Jadi mungkin pelakunya tuh terangsang gara-gara artis, selebriti, nonton film apa. Tapi siapa yang dia perkosa? Yang bisa diakses. Anak tetangga, ponakan, anak kecil. Bahkan dia pun tertutup semuanya. Iya. Bisa, karena relasi kuasa tadi. Dia nggak mungkin memperkosa selebritinya. Oh iya. Selebriti punya bodyguard. Betul. Nah, dia siapa yang bisa diakses? Anak tetangga misalnya. Ya, yang atau lemah sendiri. Yang lemah. Betul. Yang bisa dia kalahkan. Jadi ada kepuasan dalam arti dia ngerasa hebat dengan melakukan itu. Ya, itu makanya dari korban ya, maka kemudian dia ya sama kayak ospek gitu ya. Kita dulu disiksa orang senior, jadi oleh senior, sekarang kita merasa kepuasan bisa nyiksa junior. Itu juga kepada LGBT. Begitu juga sama. Bukannya sama suka. Nggak selalu. Kalau korban tadi kan berarti dia nolak gitu ya. Kita perlu ngerti suka sama suka tuh gampang terjadi di kalangan kelas yang mana. Kelas. Kalau kita kelas ekonomi menengah ke atas, kita bisa datang ke barbarnya, barbar gay, kita ketemu pasangan kita atau cari di aplikasi segala macam gitu ya. Tapi yang di bawah-bawah gimana? Yang di bawah-bawah, mereka ngapain? Dulu ada kasus robot gedek, ingat nggak? Robot gedek itu pernah korban dia anak pengemis. Iya. Setelah dia diperkosa, dia bunuh, kemudian dia belah perutnya. Dia bilang ketika dia melihat isi perutnya dia merasakan kepuasan seksual. Ya, jadi kayak begitu dia nggak bakal bisa cari pasangan dengan cara yang normal. Ya, dia carinya apa? Cari anak jalanan, ya, yang lemah-lemah gitu ya. Itu pertama gitu ya. Yang kedua, perlu dipahami bahwa korban pun merasakan nikmat lama-lama. Korban. Iya. Ya, ini kita bicara agak vulgar sedikit ya. Ketika orang itu disodomi, ini gay ya. Ketika orang itu disodomi, maka kena kelenjar prostatnya juga. Maka dia pun bisa merasakan klimaks juga. Jadi lama-lama dia bisa menikmati. Nah itulah kenapa mereka tadinya korban bisa jadi pelaku. Ya, jadi 2 faktor tadi gitu ya. Faktor merasa dominan ya, tadinya ditindas sekarang bisa menindas balik, menindas orang lain gitu ya. Yang kedua adalah memang dia merasa puas juga gitu ya.
Nah, menyembuhkannya itu memang harus psikolog. profesional lah. Tadi iya betul. Jadi kan Bang Akmal tapi dari segi logika yang dibangun dan pemikiran dia gitu ya. Nah kita geser sedikit Bang ke fenomena tadi kan gay, lesbian, mungkin juga ada feminis dan lain-lain ya. Jadi perempuan juga bisa jadi saya perempuan fisik tapi saya tuh laki-laki loh. Nah ini kan juga tadi ya. Nah kalau feminis sendiri tuh gimana tuh? Dia artinya kan Islam kan buat perempuan dimuliakan sekali. Anda dia dinafkahi dan lain-lain. Ini mungkin Bang Akmal bisa jelaskan. Ya, masalahnya kan begini. Logika memuliakan itu nggak semua orang sepakat. Ya, kalau kita muslim sepakat memuliakan tuh kayak gini. Ya, karena kita punya world view kita sendiri. Tapi orang-orang di luar sana mereka bisa jadi merasa dihinakan ketika kita memuliakan mereka. Oke. Ya, ini teman saya ngalamin betul. Ini saya kira anekdot, tapi ternyata teman saya ada yang ngalamin. Jadi ketika naik bus Transjakarta, dia yang nawarin tempat duduk ke mbak-mbaknya marah. Oh gitu? Iya, Anda kira saya lemah? Ya, memang laki-laki selalu salah. Kata pertama Laki-laki selalu salah. Yang kedua baik lagi. kalau jadi suami tambah salah. Ya, ini naik turun aja. Termeso sedikit lah ya. Jadi memang ada yang kayak begitu ada. Jadi logika memuliakan tuh nggak semua orang sepakat. Ya, di kalangan feminis pun mereka juga nggak sepakat juga. Ada kalangan feminis yang berpandangan bahwa kalau kita mau memuliakan perempuan, maka nggak boleh ada artis-artis yang pakaiannya terbuka. Kenapa? Karena dengan membuka itu malah kita jadi budaknya laki-laki. Tapi ada berpikir sebaliknya. Justru dengan tubuh kita bisa mengalahkan laki-laki, bisa menguasai laki. Jadi logika memuliakan itu nggak sama di semua orang. Itu masalahnya gitu ya. Kalau kita muslim kita tahu memuliakan tuh kayak begini gitu ya. Tapi mereka nggak berpikir dengan cara itu. Derivasinya banyak nih di bawah. Iya, saya ingat banget pernah baca sebuah artikel tentang seorang supir bis Transjakarta. Ini dulu banget. Ini Jakarta nih. Jakarta, supir bis Transjakarta yang perempuan. Ya, oke. Paragraf pertamanya mengatakan si fulanah ini telah membuktikan bahwa perempuan bisa melakukan apa yang dilakukan laki-laki. Oke. Jadi mereka bangga ketika perempuan bisa jadi supir bus. Kita sebagai laki-laki yang biasanya supir bus laki-laki, kita nggak ngerasa bangga-bangga amat. Saya rasa nggak ada supir bus bangga-bangga amat jadi supir bus gitu. Iya. Karena ini pekerjaan fisik, pekerjaan melelahkan kalau nggak kepaksa. Saya rasa si fulana pun mbak itu juga dia nggak akan bangga-bangga amat. Ya. Tapi itu di framing seolah itu prestasi gitu. Prestasi. Ya. Padahal dia jadi nggak. Dia barangkali terpaksa terjepit keadaan juga. Betul. Padahal dalam Islam sebenarnya juga nggak masalah juga. Dulu kan banyak sahabat yang penunggang kuda, sekolah gitu ya. Iya. Islam kan juga punya pandangan yang komprehensif ya tentang perempuan juga. Jadi memang kekeliruan worldview itu. Tapi kan tetap aja itu ada dipaksa keadaan. Dipaksa keadaan bukan sesuatu yang biasa terjadi kan. Kalau terjadi nggak masalah. Tapi kalau terjadi nggak dibanggain juga. Ya. Ya nggak terlalu dibanggakan gitu. Ada perempuan-perempuan yang jago berperang. Ya, Sahabiah, betul. Tapi kita nggak terlalu bangga-bangga amat dengan fenomenal. Apakah dia harus turun di seluruh medan perang di baris depan? Malah laki-lakinya merasa malu juga loh kayak gitu kan. Ya, jadi kayak gitu. Jadi perempuan ketika dia bekerja itu nggak terlalu masalah. Ya kalau dia harus kerja fisik itu pun nggak masalah. Ya tapi kita nggak bangga-bangga amat juga. Ya kita bangga karena dia bisa menyelamatkan keluarganya dengan cara itu. Dia bisa berjihad untuk melakukan barangkali dia harus menghidupi anak-anaknya sementara suaminya udah nggak ada barangkali gitu kan. Kita bangga karena itu. Bukan karena dia kerja fisik gitu ya, kerja yang keras yang harusnya laki-laki gitu, bukan karena itu. Jadi logika feminis itu mereka beranggapan bahwa laki-laki dan perempuan itu sama semuanya kecuali masalah biologis doang. Biologis saja. Biologis itu berarti organ tubuhnya beda gitu ya. Tapi selebihnya enggak. Ya jadi kalau kita laki-laki jadi supir bus, mereka juga harus jadi supir bus. Kalau kita jadi tukang batu, mereka juga mau jadi tukang batu gitu ya. Ya tapi kan ya terus terang aja enggak gitu. Semua juga berpikir kayak begitu kan. Bahkan perempuan pun enggak berpikir begitu kebanyakan. Mungkin kalau kita bisa flashback dulu, Aisyah kan sempat protes sama Nabi. Laki-laki enak nih masuk surga, berjihad, bla bla bla. Perempuan nggak bisa kan? Kemudian Nabi kan menyampaikan kodratnya gitu ya. Tugas yang lain. Mereka punya tugas yang lain. Saling melengkapi ya. Iya. Jadi kalau dalam alam wacana kita kan laki perempuan melengkapi. Kalau feminis berarti laki perempuan saling bersaing, mengungguli gitu ya. Itu masalahnya, kompetisi. Jadi nggak ada harmoni dong. Padahal sekarang udah terbukti bahwa beda. Kenapa sih laki-laki dan perempuan kerjanya beda? Karena softwarenya beda, hardwarenya beda. Hardware tuh tubuhnya beda. Ya tubuh beda tuh bukan organ tubuh yang di sini ada, di situ nggak ada, bukan gitu doang.
tapi kepadatan tulangnya beda, Stamina. kapasitas paru-paru beda, kapasitas jantung beda. Jadi ketika olahraga, ya wajar laki-laki menang gitu. Ya, laki-laki wajar menang gitu. Di Amerika tuh jadi masalah sekarang ini gara-gara ada seorang atlet renang yang tadinya laki-laki, dia laki-laki, kemudian tiba-tiba dia ngaku saya transgender. Saya pindah ke perempuan. Lomba. Di kategori laki-laki, dia urutan 100 ke atas. Oh, belakang lah. Bukan siapa-siapa lah gitu. Bukan siapa-siapa. Di perempuan menang ya? Juara 1. Nah, maka yang biasa juara 2, juara 3 tuh protes. Iya. Kami itu bersaing habis-habisan. Diadu sama dia, ya kalah. Sebenarnya yang paling rugi nanti perempuan ya? Iya. Ketika sudah seperti itu kondisinya kan? Ya kan? Jadi sebenarnya yang terjadi sekarang tuh antitesis, membuktikan bahwa feminisme itu salah. Tidak benar laki-laki dan perempuan itu sama. Memang Allah kasih tugas yang beda, memang onderdilnya beda gitu. Ya, mau diapa-apain juga ototnya beda gitu ya. Nggak akan sama. Ya, otot perempuan itu nggak didesain untuk kerja fisik seperti laki-laki. Ya. Jadi misalnya mereka mau jadi pelari yang paling cepat susah. Kenapa? Salah satunya tulang panggulnya lebar. Emang begitu. Kan tugas dia untuk hamil, untuk melahirkan. Ya. Jadi memang Allah udah kasih yang hardware dan software yang berbeda. Ini juga bentuk lain dari kalau kita bicara sejarah panjang Eropa, dulu mungkin ada pengekangan sangat pada perempuan, sehingga kan kayak air kalau ditekan dia akan ada daya angkat gitu ya, jadi pengen bablas gitu ya. Kalau di Eropa itu laki-laki disebutnya perempuan itu disebutnya female, itu asalnya dari femina. Femina itu artinya feminus, fe itu faith, iman. Imannya kurang. Oh, faith minus. Iya. Awalnya mereka disebut female itu karena dianggapnya imannya kurang. Ya, jadi kalau kita tahu nih, kalau dalam Islam kan ada Nabi Adam alaihissalam dan Hawa di surga. Ya, lalu dikibulin sama iblis gitu kan. Tapi kan nggak ada cerita bahwa Hawa lebih berdosa daripada Nabi Adam alaihissalam. Bahkan kalau kita baca dalam Quran yang minta ampun justru Nabi Adam alaihissalam. Karena dia adalah suaminya gitu kan. Dia minta ampun dan Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi di Bible mereka meyakini bahwa yang salah itu ya Hawa. Dia lebih bersalah karena dia duluan yang makan buah. Kemudian dia tawarin ke Adam. Faith minus. Iya, jadi kalau male minus berarti dong. Nah juga. Justru male itu diambil dari female aja gitu. Oh, dari female aja. Jadi ini masalahnya gitu. Orang barat tuh dulu pernah mereka tuh menganggap perempuan tuh jelek. Perempuan tuh jahat, perempuan tuh setengah setan. Ya, walaupun mereka juga kalau nggak punya perempuan bingung juga. Setengah setan karena tadi. Ya karena tadi itu. Nah, tapi dalam Islam kita nggak pernah mengalami kayak begitu. Ya, siapa yang bilang kalau zaman sekarang misalnya ada yang bilang, oh dulu tuh perempuan bodoh misalnya, ya maka sekarang butuh feminisme supaya perempuan pintar gitu ya. Sejak kapan kita menganggap perempuan bodoh? Rasulullah SAW begitu wafat, Aisyah jadi salah satu tempat bertanya. Betul. Salah satu rujukan. Hadisnya banyak. Ya, banyak sekali hadis. Rasulullah SAW waktu masih hidup pun minta nasihat dapat nasihat dari siapa? Ummu Salamah. Ummu Salamah dan Aisyah kan termasuk yang cerdas-cerdas gitu kan, yang menonjol sekali kecerdasannya, dan nggak ada yang gengsi bertanya kepada istri Rasulullah. Dari Rasulullah masih hidup pun orang udah bertanya ke istri beliau kan. Ya. Jadi nggak ada sama sekali pretensi perempuan tuh bodoh, nggak begitu. Ya, cuman memang ada kekhususan ada beda perlakuan. Kenapa? Udah diceritakan kalau dalam Al-Quran dinyatakan dijadikan perhiasan di mata kita tuh salah satunya adalah perempuan. Perempuan tuh perhiasan gitu. Makanya jadi laki-laki kalau ngelihat perempuan tuh beda sama perempuan lihat laki-laki. Beda. Ya. Makanya perempuan gak bisa selalu muncul di publik seperti laki-laki gitu ya. Kalau punya akun Instagram ya kalau bisa jangan selfie terus gitu ya. Beda laki-laki sama perempuan. Ya, standar auratnya juga beda karena laki-laki sangat tertarik sama perempuan. Kalau perempuan tertarik cuman nggak sama perasaan, beda gitu. Nggak ya beda lah. Ya perasaannya beda gitu. Nggak ada syahwat yang bangkit barangkali gitu ya. Nggak sama. Ya, Jadi memang ada perbedaan ya. Jadi sebenarnya dalam Islam ya mengembalikan kepada fitrah ya. Emang hardware seperti itu, ini softwarenya sehingga ada aturan yang mengikat. Ketika dilanggar ya mungkin banyak kekacauan nanti ya, dan banyak mungkin kalau dulu HIV karena zina bebas gitu ya, seks bebas. Tadi kan juga ada tuh bahkan HIV kebanyakan dan AIDS itu karena hubungan sama jenis ya. Iya. Bukan karena sampai hari ini ya, nih
kalau bagi teman-teman aktivis dakwah harus biasa cari data yang konkret ya. Cari data di internet. CDC itu Center for Disease Control Amerika, pusat kendali penyakit lah gitu ya, penyakit. Itu dari Departemen Kesehatannya lah kurang lebih begitu ya. Cari situsnya CDC, Center for Disease Control, cari laporan tahunan soal HIV. Ya, lihat sendiri gitu ya, bahwa hubungan seksual yang paling mudah menularkan HIV adalah sodomi. Ya, dan golongan yang paling banyak kena HIV selalu laki-laki gay. Selalu, nggak pernah yang lain. Nggak pernah, not even close gitu. Nggak deket gitu antara posisi 1 sama posisi 2 tuh nggak deket, jauh banget gitu. Yang jomplang banget gitu. Ya. Jadi itulah kenyataan. Itulah kenyataan, and take it or leave it gitu ya. Mau terima kenyataan apa enggak gitu. Ya. Jadi memang ya hal kayak begini tuh nggak normal gitu. Mau dibilang mau berapa kali pun kita bilang normal, nggak normal. Ya, karena hasilnya nggak bagus gitu. Hasilnya berbahaya. Ya. Nah kalau kampanye masif ya, kita katakan kemarin kan hampir kumpul di Jakarta, ditolak nggak jadi gitu ya. Jadi kita kan juga ngelihat ada fenomena banyak negara donor mungkin mendorong gitu ya, bahkan diinternasionalisasi. Sebenarnya kepentingan mereka tuh apa untuk kirim dan menyebar gitu ya? Artinya negara barat sangat penting untuk ini menyebar, terus apa nih dalam segi ini? Sekarang gini, kalau orang-orang yang terlalu berlebih-lebihan kayak mereka ini, kira-kira ya mereka ini kan enak jadi pasar. Ya kita kalau punya produk, ya enak sekali kita memasarkan produk kita kepada orang-orang yang nggak bisa nahan nafsunya. Oke, Ya. bisnisnya masuk. Bisnis apa saja, hiburan, makanan. Kalau orang tuh nggak bisa punya kendali, laku. Ya, jadi memang mereka tuh barangkali mereka menularkan bukan karena ideologi juga. Ya mereka pengen orang banyak kayak mereka. Ya nggak enak. Coba lihat dari kacamata mereka gitu ya. Bayangkan kita jadi orang kayak mereka tuh, nggak menyimpang gitu ya. Kita ngelihat orang normal tuh nggak enak. Mau diajak apa ya? Diajak minum-minum, mabok-mabokan nggak mau dia. Dia malah milih pulang tidur. Diajak party-party dia nggak mau. Dia mendingan pulang ke anak istrinya. Nggak enak. Ya di mana-mana prinsip setan itu adalah nggak ada lu nggak rame gitu ya. Jadi harus rame-rame. Selalu begitu. Ya kan iblis juga berjanji di hadapan Allah kan begitu. Saya akan goda semakin banyak mungkin manusia dari depan, belakang, kanan, kiri. Surat Al-A'raf awal tuh ya, 17 ayat 17 gitu ya. Jadi memang mereka begitu. Ya, jadi mereka berusaha kalau kita jadi orang yang muslim yang baik, yang bisa kendalikan syahwat, bisa kendalikan hawa nafsu, keinginan, kita qanaah. Mereka bisa jual apa? Tapi taruhlah ini kan pemerintah sana ada pemerintah gitu ya, atau tokoh-tokohnya. Tentu mereka bukan pengikut itu gitu ya. Artinya mereka mungkin masih normal. Tapi dalam kerangka itu tadi kan Bang Abbas sampaikan ada usaha bisnis. Para pebisnis main di situ ya. Apalagi dunia hiburan kan besar tuh marginnya. Seterusnya. Nah kalau dari sisi yang lain tadi, apa mereka punya kepentingan yang lain? Misalkan kekuasaan, memanfaatkan mereka untuk tujuan apa gitu barangkali. Kalau kekuasaan mungkin enggak ya. Enggak ya. Kalau saya lihat sih belum enggak dapat. Tapi memang penguasa tuh di Amerika ini sekarang lagi ada skandal. Bukan sekarang, udah lama dibicarakan gitu ya. Skandal bahwa para pejabat-pejabat di Amerika ya, itu semuanya pernah ya adalah para pelaku seks menyimpang semua. Seks menyimpang. Iya. Ya kalau coba cari deh di Google Harvey Epstein. Epstein itu dia tuh ditengarai dia punya sebuah pulau, dan di pulau itu banyak pejabat-pejabat, orang petinggi-petinggi, para bos-bos di Amerika Serikat itu semua pernah ke situ. Dan di situ mereka dijamu dengan segala macam kenikmatan. Ya termasuk diantaranya adalah berhubungan seksual dengan anak-anak di bawah umur. Ya makanya sekarang jadi skandal. Itu skandalnya kencang sekali. Ya banyak sekali yang udah speak up, yang udah ngomong gitu ya. Banyak juga yang kemudian dibungkam, banyaknya tiba-tiba hilang gara-gara ngomong kayak begitu gitu ya. Itu udah jadi skandal. Biasa. Kalau kemarin kan Trump dituduh hubungan itu ya, tentang seks dengan artis porno itu kan yang terungkap ya. Bukan dia doang. Iya banyak artinya ya. Ya kan dulu Bill Clinton aja ketahuan selingkuh. Iya. Ya kan ketahuan selingkuh Monica Lewinsky gitu ya. Jadi ya yang kayak begitu bukan ya, dan nggak aneh gitu. Coba lihat Amerika Serikat sekarang betapa bebasnya mereka berhubungan seksual. Jadi kalau dibilang pejabat-pejabatnya kayak begitu, ya nggak aneh juga. Nggak aneh juga. Ya oke. Nah jadi memang ini fenomena ini terjadi tidak hanya karena kecenderungan, tapi juga karena awalnya dari pikiran
yang pengen menyamakan laki perempuan, lalu kemudian pengen menguasai, lalu syahwatnya tidak bisa dibendung sehingga makin kompleks itu Bang ya. Iya, Dalam agak kasus rumit ini agak rumit, sangat kompleks itu ya. Makanya kita kalau melihat kasus tuh harus kita cari akar masalahnya apa, karena tiap orang bisa beda-beda. Ya ada masalah dari keluarganya, ada masalah dari lingkungannya, barangkali dia kecewa sama orang tuanya gitu ya. Jadi masalah tuh bisa beda-beda, nggak selalu sama. Oke. Bang Akmal kemarin di Ibnu Khaldun juga pemikiran Islam ya Bang? Ya, Berdasarkan itu. Kalau dulu awalnya mulai gerakan dengan tanpa jil, jadi Islam liberal gitu. Kita lihat eskalasi dan kerumitannya gitu. Tantangan sangat besar di pikiran tuh apa sekarang? Yang di pemikiran di sekarang lagi berkembang bergeliat. Selain tadi feminisme, LGBT, apa yang juga harus kita waspadai? saya nggak merasa ada perubahan. Sama aja, cuma bedanya namanya nggak ada sekarang. Namanya. Jadi sekarang kayak saya lihat situs Islam liberal ya. Dulu situsnya islamlib.com. Saya nggak tahu, terakhir saya cek itu hilang situsnya. Ya baru tahun ini hilang gitu. Tapi kemarin-kemarin masih ada, mungkin masih ada. Islamlib.com itu dulu ada tulisan, ada lambang jilnya dan tulis itu jaringan Islam liberal. Tapi sejak tahun-tahun belakangan tiba-tiba Islamlib saja, nggak ada jaringan Islam liberalnya. Oke. Jadi dan ini teman saya jadi korban. Teman saya pernah nanya ke saya, Mal, rupanya ada ya wacana untuk ibadah haji tapi nggak ke Mekah. Ibadah haji nggak ke Mekah gimana caranya? Saya bilang gitu ya. Jawaban dia tuh ada di islamlib.com. Saya bilang itu situs jil. Oh situs jil. Habis nggak ditulis, dikira Islamic Library. Oh library. Lib. Betul. Jadi bagi yang nggak tahu sejarahnya, dia kira itu Islamic Library. Ya. Jadi tapi isinya sama aja. Jadi apa yang kita lihat sekarang itu sudah mereka bicarakan dari dulu. Ya, dari dulu mereka udah ngebelain kaum LGBT. Dari dulu Saidiman Ahmad tuh udah bikin tulisan bahwa dia merujuk pada omongannya Yohanes Rahmat yang bahkan bukan muslim. Ya. Jadi dia bilang gini, sebenarnya kaum Nabi Lut alaihissalam itu diazab bukan karena homoseks, tapi karena mereka memperkosa malaikat yang dikirim ke Nabi Lut alaihissalam. Oh yang ya tuh malaikat diperkosa aja kita udah ya ini khayalannya liar betul gitu ya. Dan rujukannya juga bukan muslim. Ya jadi wajar ya emang udah nggak sama sekali nggak ada hubungan sama Islam gitu. Tapi artinya pemikiran yang aneh-aneh kayak gitu dari dulu udah ada. Ya cuman sekarang makin menggila, makin besar, namanya makin banyak paling gitu ya. Mungkin udah nggak bernama lagi sekarang, nama lagi itulah gitu ya. Pokoknya itu ya, orang nggak dikasih tahu ini Islam liberal, nggak kasih tahu. Ya tiba-tiba muncul dibenarkan oleh influencer tertentu. Nah inilah Islam yang toleran. Nah gitu kan, itu bahaya gitu kan. Jadi orang nggak tahu bahwa orang gara-gara ini beberapa aktivis dakwah sering saya tegur gitu, karena mereka bilang Islam liberal udah nggak ada. Kenapa? Karena jil nggak kedengeran lagi, nggak kedengeran namanya, nggak kedengeran namanya, bukan berarti pemikirannya nggak ada. Ya di kampus-kampus perguruan tinggi Islam itu masih ramai. Sebelum pandemi kemarin 2019 ada disertasi yang menghalalkan zina. Di Jogja. Jadi masih ada kayak begitu dan masih kaderisasi terus mereka. Milkul Yamin ya? Iya, Milkul Yamin, konsep Milkul Yamin yang harusnya budak gitu ya, tiba-tiba jadi pegawai. Iya, tiba-tiba jadi pegawai babysitter, dia bilang termasuk Milkul Yamin. Menggambarkan ala pikirannya ya? Posisikan. Kalau saya jadi istrinya saya khawatir. Kalau saya jadi istrinya saya akan khawatir. Ini kenapa berpikir kayak begitu gitu ya. Berbahaya sekali. Tapi ya itulah, jadi dengan atau tanpa nama, pemikirannya masih sama aja. Dan saya lihat saya nggak merasa ada perubahan sebenarnya. Bedanya adalah sekarang lebih berkuasa terus terang. Lebih berkuasa bisa masuk ke kurikulum dan orang nggak bisa mencegah sama sekali. Tiba-tiba yang pembicara ini jadi yang kayak begitu malah jadi pembicara di kampus-kampus. Ya tiba-tiba mereka ngomong begitu ke mahasiswa baru. Nah ini kan kita sulit gitu ya. Tiba-tiba LGBT normal tuh jadi norma di kampus-kampus, itu berbahaya sekali. Jadi eskalasi yang menurun bukan berarti tidak ada. Karena kan orang berkacanya pada gerakannya nggak, dulu kan ITJ muncul melawan jil, ada pada depan tuh. Sekarang ada ini kesulitan yang kami hadapi memang di ITJ. Jadi di ITJ itu sekarang kita sulit mengajak orang peduli karena orang ngerasa masalahnya nggak ada. Padahal pemikirannya masih ada, nggak ada yang berubah. Pluralisme masih ada. Sama persis, feminisme juga semakin ada, masih ada gitu ya, dan bahkan makin bergulir kencang gitu, ya. Cuman karena namanya nggak disebut Islam liberal, jadi kita ngerasa nggak ada. Indonesia kan suka baca judul doang, hobinya baca judul ya. Clickbait ya. Kalau nggak ada di judul, clickbait ya. Kalau nggak ada di judul nggak dianggap, padahal masih ada. Oke.
Nah, jadi itu juga penting ya, mungkin juga strategi ya. Iya. Tidak terlalu viralisasi tapi kemudian mengakar gitu ya. Iya. Mungkin juga dalam dakwah kita juga begitu Bang nih. Iya. Mengakar meskipun nggak terlalu populer lah gitu ya. Ya, kita nggak perlu terlalu apa ya, nggak perlu terlalu fanatik dengan jargon, ya. Harus ada kosakata ini, kosakata itu, gitu ya. Yang penting esensinya ada. Mereka pakai cara kayak gitu. Oke. Nggak usah pakai Islam liberal lah, walaupun isinya Islam liberal semua. Yang dibahas sama persis kayak dulu. Oke. Bahkan lebih berbahaya lagi gitu. Cuman mereka nggak pakai nama Islam liberal. Anda orang Islam liberal bukan? Oh. Saya moderat. Nah, gitu ya, saya moderat, saya toleran, saya emansipatoris, whatever lah, ya.